Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kami akan menceritakan tentang nama-nama 7 neraka dan 7 surga. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan menyajikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Neraka merujuk kepada tempat siksaan dan penyiksaan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau ingkar terhadap ajaran-ajaran agama. Konsep neraka ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Neraka dalam Islam dipercayai sebagai tempat yang sangat mengerikan dan penuh dengan penderitaan. Al-Quran memberikan deskripsi yang sangat gamblang tentang neraka, menggambarkan api yang sangat panas, siksaan yang menyiksa, dan penderitaan yang tak terperi sakitnya. Neraka dipercayai sebagai tempat yang abadi, di mana orang-orang yang berdosa akan menderita siksaan yang tak berkesudahan. Dalam ajaran Islam, neraka dianggap sebagai hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah atau syirik, kejahatan berat, kezaliman, kecurangan, keingkaran terhadap ajaran Islam, dan lain sebagainya. Neraka juga dianggap sebagai tempat bagi orang-orang yang tidak bertaubat atau tidak memperbaiki diri setelah melakukan dosa. Selain neraka, Islam juga mengajarkan tentang surga sebagai tempat kebahagiaan dan kenikmatan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Neraka dan surga sebagai balasan akhir bagi perbuatan-perbuatan manusia di dunia ini. Dalam agama Islam, terdapat 7 neraka dan 7 surga. Berikut ini adalah nama-nama neraka dan surga tersebut. 7 neraka. Yang pertama yaitu neraka Jahanam. Jahanam adalah neraka yang paling dalam dan paling dahsyat. Neraka ini digunakan sebagai tempat untuk menghukum orang-orang yang telah berbuat dosa dengan sengaja dan terus-menerus menentang Allah. Mereka akan menderita siksaan yang sangat berat di sini. Disebutkan bahwa inilah golongan yang akan menempati neraka Jahanam. Yang pertama yaitu orang yang menjauhi ajarannya. Neraka Jahanam ini ditunjukkan kepada siapa yang keras kepala dan tidak mematuhi larangan serta menjauhi ajarannya. Yang kedua yaitu orang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang menduakannya atau yang berbuat syirik ke dalam neraka Jahanam. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 113 yang artinya, tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka Jahim. Yang berikutnya yaitu penentang aturan agama. Neraka Jahanam menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas dengan menentang aturan agama dan mendustakan para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tinggal di dalamnya akan diperlakukan dengan sehina-hinanya sebagai perbuatan buruk mereka di dunia. Neraka yang berikutnya
Neraka Hutomah, neraka yang membinasakan. Neraka ini disebut juga sebagai neraka yang membinasakan atau neraka yang menghancurkan. Hutomah adalah tempat bagi mereka yang melakukan kejahatan besar dan tidak bertaubat. Mereka akan menerima siksaan yang tak terhingga di sini. Neraka Hutomah adalah salah satu tingkatan dari neraka yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka ini dikhususkan bagi orang-orang yang suka mengumpat, mencela, mengumpulkan harta, lalu menghitung-hitungnya dan menganggapnya akan kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Humazah ayat 1-9 yang artinya, celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Tahukah kamu apakah neraka Hutomah? Yang membakar naik sampai ke hati. Sesungguhnya dia, api itu, tertutup rapat setiap hukuman atas mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tingkatan neraka berikutnya yaitu neraka Sa'ir atau neraka yang membara. Neraka Sa'ir merupakan neraka yang membara dan menyala-nyala dengan hebat. Orang-orang yang berdosa dan tidak bertaubat akan ditelan oleh api yang tak terbayangkan. Mereka akan menderita siksaan yang sangat pedih di sini. Sa'ir berasal dari kata sin, ain, dan ro yang artinya sesuatu yang menyala dan berkobar-kobar. Neraka ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang tidak membayar zakat atau membayar namun lebih sedikit dari seharusnya. Kelompok lain penghuni neraka Sa'ir adalah yang memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, menentang dakwah Nabi dan Rasul, serta memakan harta yang bukan haknya. Tingkatan neraka berikutnya yaitu neraka Sakor atau neraka yang terbakar. Neraka Sakor adalah neraka yang terbakar dengan hebat dan menyengat. Mereka yang tidak menjaga diri dari dosa-dosa besar akan menerima siksaan yang sangat menyakitkan di sini. Orang yang malas, meremehkan, dan meninggalkan sholat disebut telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang lalai akan sholatnya, akan menjadi penghuni dari neraka Sakor. Hal itu disebabkan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat akan berada dalam kesesatan. Sakor adalah salah satu nama neraka yang keadaannya sangat menakutkan. Neraka Sakor tidak akan meninggalkan darah, daging, bahkan tulang para penghuninya. Menurut Ibnu Burdah, api neraka Sakor itu melahap tulang, daging, dan otak manusia tanpa sisa. Tingkatan neraka berikutnya yaitu neraka Ladho. Ladho dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka tingkatan ini disiapkan bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah. Neraka Jahim, neraka yang menghancurkan. Neraka Jahim adalah neraka yang menghancurkan dan meluluh lantahkan. Neraka ini menampung orang-orang yang mempersekutukan Allah dan tidak bertaubat.
Mereka akan menderita siksaan yang sangat mengerikan. Berikutnya adalah neraka Hawiyah atau neraka yang paling dalam. Tempat di hari akhirat ini diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan, yang perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Hawiyah sebagai tempat tinggalnya kelak. Mereka ini yaitu orang yang tidak mau menerima syariat Islam, mencari rizki dengan cara tidak halal, serta memakan riba dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas 7 surga. Yang pertama adalah Jannah Al-Firdaus atau surga yang tinggi. Surga Firdaus adalah surga yang tertinggi dan paling mulia. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beramal saleh dengan penuh ketakwaan dan kebaikan. Mereka akan menikmati kenikmatan dan keindahan yang tak terbayangkan di dalamnya. Golongan penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Tingkatan surga berikutnya yaitu Darussalam atau rumah yang penuh kedamaian. Surga Darussalam adalah surga yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Orang-orang yang memiliki hati yang tentram dan damai serta berbuat kebaikan akan mendapatkan tempat di sini. Mereka akan hidup dalam ketentraman dan kesenangan yang abadi. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari yakut merah. Adapun penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah. Surga yang berikutnya yaitu Jannah Al-Naim atau surga kenikmatan. Surga Naim adalah surga kenikmatan yang luar biasa. Surga ini diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan menikmati berbagai kenikmatan yang tak terhingga di surga ini. Surga yang berikutnya yaitu Jannah Al-Ma'wah atau surga tempat kembali. Surga Ma'wah adalah surga yang menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surga ini menawarkan kedamaian dan kenikmatan yang tak terhingga kepada mereka. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kedamaian sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Sajdah ayat 19. Surga berikutnya yaitu Jannah Al-Khuld atau surga kekal. Surga Khuld adalah surga kekal yang menjadi tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan hidup dalam kebahagiaan yang abadi di surga ini. Disebut dengan nama ini karena penduduk surga itu kekal berada di dalam surga, tidak berpisah posisi ke tempat yang lain,
dan tidak mencari-cari tempat lain selain surga. Yang keenam yaitu Jannah Al-Aden atau surga Eden. Surga Aden adalah surga yang indah dan penuh dengan kebun-kebun yang subur. Orang-orang yang berbuat baik dan beriman akan mendapatkan tempat di surga ini. Mereka akan menikmati keindahan alam dan berbagai kenikmatan di dalamnya. Surga Aden diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan putih. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya, sekaligus diperuntukkan bagi orang yang bersabar dalam hidupnya. Surga yang berikutnya adalah Jannah Al-Royan atau surga yang penuh berkah. Surga Royan adalah surga yang penuh dengan berkah dan anugerah. Surga ini diperuntukkan bagi mereka yang menjalankan ibadah dengan baik, terutama puasa. Mereka akan disambut dengan minuman yang menyegarkan dan kenikmatan yang tak terbayangkan di surga ini. Demikian tadi nama-nama dari 7 neraka dan 7 surga. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kami akan memberikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.